Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan lagi tutorial kita yang ketiga, yaitu memanajemen classroom agar nanti lebih mudah dalam pengerjaan membuat materi pembelajaran atau membuat bahan ajar. Baik, di sini untuk bahan ajar yang sudah saya siapkan, yaitu cover pembelajaran, kemudian ada absensi, ya, kemudian ada materi, kemudian ada evaluasi pembelajaran, kemudian ada tugas esai. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu akan saya kirimkan link, maksud saya akan saya bagikan template yang sudah saya buat supaya Bapak Ibu nanti bisa menyalinnya dan merubah sendiri, ya. Caranya seperti apa? Mari kita lihat tutorialnya. Nanti di sini akan saya contohkan. Untuk cover pembelajaran, saya akan bagikan. Nah, dalam hal ini saya sudah membagikan kepada Amir Mahmud. Kemudian nanti satu lagi yang absensi. Nah, udah saya bagikan dengan Amir Mahmud juga. Materi udah saya bagikan dengan Amir Mahmud. Dengan siapa nih? Ini ada guru yang sudah masuk. Oke, kita fokuskan tadi sudah saya bagikan dengan Amir Mahmud. Nah, sekarang saya akan coba buka Google Drive miliknya Amir Mahmud. Nah, lihat di sini. Nah, ini sudah masuk ke Google Drive saya, ya. Nah, ini yang tadi sudah dibagikan yang mana? Kita lihat di sini bagikan kepada saya. Nah, ini diklik yang sudah dibagikan kepada saya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita double klik dulu cover pembelajaran. Nanti kita klik kanan di sini. Klik kanan. Tulis buat salinan. Buat salinan. Nah, nanti ada salinannya di sini. Kalau tandanya seperti ini berarti salinannya udah milik kita. Ya. Nah, bisa di-rename dulu. Diganti nama dulu, dipindahkan dulu, maaf. Sebelum ini dipindahkan dulu. Oh, tapi sebaiknya gini Bapak Ibu. Sebaiknya kita membuat foldernya dulu. Klik di drive saya. Kita membuat foldernya. Misalkan kita buat cara membuat foldernya supaya rapi. Kita klik di sini folder. Nah, nama baru. Misalkan ajar fisika. Kita buat. Nah, nanti di sini ada bahan ajar fisika. Kita double klik lagi, masuk ke bagian dalam. Nah, kita bikin folder lagi. Nah, misalkan yang ini untuk 10 MIPA. Nah, seperti ini. Nanti buat folder lagi. Kalau Bapak Ibu ngajar di banyak kelas, buat lagi foldernya 11 MIPA. Nah, kemudian buat lagi misalkan di kelas 12. Nah, seperti ini. Atau bisa juga bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar 2 mata pelajaran,
baiknya bentuknya dalam bentuk pelajaran saja. Fisika, misalkan di sini saya ngajar fisika, kemudian di sini ngajar PKWU. Nah, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini fisika dan PKWU. Misalkan untuk fisika nanti di sini dibuat lagi per kelas. Misalkan 10 MIPA 1. Ya, ini langsung to the point per kelasnya saja ya. Nanti berikutnya 10 MIPA 2. Berikutnya buka lagi 10 MIPA 3. Nah, seperti ini untuk PKWU. Nah, kemudian misalkan kita kembali lagi ke sini maaf tadi yang fisika, sekarang yang PKWU misalkan. Misalkan saya PKWU ngajar IPS. 10 IPS 1, baru lagi 10 IPS 2. Nah, misalkan seperti ini, saya ngajar IPS 1 dan IPS 2. Ya, ini untuk memindahkan urutannya bisa dibuat seperti ini ya, diklik yang ini. Kemudian kembali lagi tadi ke bahan ajar, misalkan yang fisika, ini dihapus saja dulu. Ini saya hapus saja. Ini, jadi ada fisika, ada PKWU. Nah, ini untuk menggeserkan posisi. Misalkan yang fisika saya masuk lagi. Ini posisinya mau MIPA yang di atas, MIPA 1. Nah, begini. Nah, setelah itu baru kita buat lagi, kita akan isi di sini semuanya dengan salinan-salinan yang tadi kita akan buat salinannya. Kita kembali lagi ke bagikan kepada saya, ke file yang tadi sudah dibagikan. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, tadi cover pembelajaran yang ini sudah dibuatkan salinannya. Ini kita pindahkan saja. Kita pindahkan ke ini, kita back yang ini artinya di bagian posisi cover pembelajaran. Kalau kita back ke sini, nah nanti ada komputer atau drive saya, pilih drive saya, yang ini, maaf tanda panah sebelah kanan, drive saya. Nah tadi nanti akan masuk ke bahan ajar. Oke, tadi saya nulisnya bahan ajar fisika ya. Kalau misalkan ada 2 mata pelajaran atau 3, tulis bahan ajar saja. Nanti di dalamnya ini berisi mapel yang kita ampu. Misalkan ke fisika. Nah, di sini sebagai contoh misalkan saya buat di sini di fisika saja ya. Di bagian luar fisikanya. Di bagian sini aja deh, saya pindahkan ke sini, ke bahan ajar bagian sini. Pindahkan ke sini. Pindahkan. Nah, yang salinan tadi sudah dipindahkan. Nah, coba sebagai untuk kita bisa tahu, coba kita lihat yang tadi sudah kita pindahkan. Klik lagi drive saya di sini. Nah, tadi saya simpan di bahan ajar. Saya hilangkan dulu namanya. Tadi harusnya bahan ajar saja. Bahan ajar. Nah, ini salinan cover pembelajaran. Gitu. Nanti pindahkan ke sini semua. Untuk bahan sebagai import dari template yang akan kita edit. Nah, nanti kita coba pindahkan dulu semua yang dibagikan kepada saya tadi setelah cover pembelajaran absensi. Absensi ini diklik semua. Nah, di blok, diklik semua. Kemudian klik kanan buat salinan. Nah, akan menyalin 14 file di sini. Nah, ini Bapak Ibu akan menyalin 14 file. Coba kita lihat ke bawah. Nah, ini ada 14. Coba kita blok lagi yang tulisannya salinan cirinya. Nah, ini. Di blok. Ini totalnya 14. Oh, lebih. Masih ada ke bawahnya. Ini. Kayaknya sudah cukup.
selesai mengkopinya. Nah, ini pindahkan. Kita klik kanan, kita pindahkan ke. Nah, pindahkan ke seperti biasa tadi, balik lagi ke mundurkan dulu ininya. Nah, nanti drive saya kita klik, pilih bahan ajar. Nah, di sini kita pindahkan salinannya ke sini. Pindahkan salinan. Pindahkan. Nah, oke. Nah, 14 sudah dipindahkan, yang salinan tadi sudah terpindah sekarang. Kemudian kita bisa cek dulu, cek lagi bahan ajar, apakah salinan absensi sudah ada. Nah, ini absensi. Nah, ini koper, ini absensinya. Kita pindahkan lagi file yang lain untuk materi. Materi cuma satu. Kita buat salinan. Nah, ini salinan ini kita pindahkan juga. Kita pindahkan ke. Nah, ini dimundurkan lagi. Kemudian drive saya. Bahan ajar. Nah, di bagian sini kita pindahkan saja. Ini pindahkan. Oke, kita lanjut lagi ke yang dibagikan kepada saya. Tadi itu materi, berikutnya evaluasi. Nah, evaluasi BDR ini klik kanan, buat salinan. Nah, di salinan ini kita pindahkan lagi. Pindahkan ke, ini mundurkan lagi seperti biasa, ini majukan lagi ke bahan ajar. Nah, di sini kita. Oke, kemudian berikutnya terakhir satu lagi, tugas esai. Nah, untuk tugas esai juga yang ini kita klik kanan, buat salinan. Nah, salinan ini klik kanan lagi, kita pindahkan. Pindahkan ke, kita mundurkan dulu ini. Kita majukan lagi yang ini. Nah, kita ambil bahan ajar, kita double klik di sini. Nah, udah masuk ke tempat untuk dipindahkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita coba masuk ke file yang tadi dipindahkannya. Klik drive saya, klik bahan ajar. Nah, ini file-file yang tadi Bapak Ibu. Nah, tugas yang pertama nih, setelah tugas berikutnya yang kedua, setelah selesai memindahkan, kita hilangkan kata salinannya. Salinan perlu dihilangkan nggak ya? Tidak usah deh kayaknya. Coba kita lanjutkan dulu. Nah, misalkan di sini. Oh, maaf, ini kelas 10 ya, tadi optionnya kelas 11. Saya rubah dulu aja. 11 MIPA 1. Ganti nama. 11 MIPA 2. Ini klik kanan, ganti nama. 11 MIPA 3. Misalkan MIPA 1, 11 MIPA 1. Nah, ini Bapak Ibu akan membuat bahan ajar. Caranya begini, bahan ajarnya kita buat dalam Google Form. Klik di sini baru. Kemudian ada lainnya. Lainnya pilih Google Formulir. Google Formulir bisa dari template. Nah, coba kalau kita buat dari template, apakah bisa? Oh iya. Maaf, kalau dari template, bukan yang ini, maaf. Ulangi lagi. Ini Google Formulir saja, klik di sini aja langsung. Klik di sini, nanti akan dimasukkan ke judul yang baru. Nah, caranya ini masih tanpa judul. Bapak Ibu bisa membuat judulnya. Misalkan pertemuan 1. Pertemuan 1. Bisa pakai depannya fisika pertemuan 1. Fisika 11
MIPA pertemuan 1. Enaknya sih di sini pakai MIPA 1 ya. Coba dulu deh begini. Ini diklik kalau diklik langsung judulnya sama. Nah, sekarang kita import pertanyaan. Nah, untuk membuat cover, kita pilihkan cover. Tadi ini salinan ya, belum dirubah semua namanya, masih salinan. Kita pilih tadi cover. Salinan cover sebelah mana ini? Aduh, baiknya tadi dirubah dulu ya. Nah, ini cover pembelajaran. Ya, lupa nama salinan belum dirubah. Cover pembelajaran. Kita buat seperti ini, klik aja di sini, pilih semua, nanti import pertanyaan akan muncul di sini. Nah, ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di cover pembelajaran ya. Ini dihapus saja. Nah, nanti seperti ini langsung masuk perkenalan yang pertama seperti ini. Kemudian berikutnya kita import lagi. Import lagi setelah cover itu yang kedua urutannya adalah absensi. Aduh, ini namanya absensi. Apa ini? Oke, nah di klik yang ini aja pakai daftar. Nah, ini dia. Absensi 10 MIPA 1. Main pakai AZ. Klik dulu biar berurutan. Sesuai nama. Nah, ini. IPS 1, MIPA 1. Kita double klik. Nah, nanti pilih. Nah, ini otomatis akan muncul absensi kelas. Nah, seperti ini. Akan muncul absensi kelas. Biarkan saja dulu. Kalau misalkan kita mau lihat bagaimana tampilan di HP siswa, kita bisa klik tanda mata ini. Nanti tampilan di HP siswa begini. Kelas seperti ini. Jadi kalau ada anak melihat ini dulu, kemudian berikutnya kelas. Nah, anak bisa kelas milih MIPA 1, kemudian nama siswa itu sudah langsung saya buat template-nya. Semua siswa yang ada di MIPA 1. Nah, tinggal misalkan langsung pilih Apipah begitu. Misal seperti itu. Kita close saja ini untuk melihat tampilan. Oke, kita lanjutkan kembali mengeditnya. Setelah nama, kita masukkan import materi. Ini absen sudah, berikutnya ini cover pembelajaran, evaluasi, materi itu ada huruf M. Materi. Nah, ini materi pembelajaran. Kita double klik saja. Ini contoh misalkan saya sudah buat judul-judulnya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa edit sendiri sesuai dengan materi yang Bapak Ibu miliki. Nah, seperti ini. Ini yang tadi awal absensi. Nah, nanti untuk materi seperti ini, saya bisa buat di sini deskripsinya bentuk tulisan teori. Nah, tapi ini tidak ada perbedaan tulisannya. Tulisannya dibuat sama semua, nanti kurang menarik. Nah, untuk membuat lebih menariknya, Bapak Ibu bisa menggunakan gambar saja. Kalau misalkan ada di buku, bisa menggunakan gambar seperti ini. Ini contoh gambar dan video. Nah, untuk merubah gambar, bisa saja Bapak Ibu langsung menduplikasi dulu. Untuk gambar ini menduplikasi biar nggak bingung. Ini sama gambarnya, bisa duplikasi sebanyak mungkin. Duplikasi yang ini kliknya sebanyak mungkin. Misalkan yang pertama mau dirubah gambarnya, nah Bapak Ibu harus siapin gambar. Begitu, nanti gambarnya kita import dari komputer kita. Nah, ini untuk merubah gambarnya. Gambarnya tinggal dirubah saja. Ubah gambar. Nah, misalkan sebagai contoh saya punya ada gambar. Misalkan gambar ini. Masukkan gambar. Nah, berubah gambarnya jadi ini. Nah, jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau mau konteksnya berubah gambar, jadi siapin foto-foto buku atau LKS-nya. Seperti itu.
Nah, kalau misalkan merubah video, nah Bapak Ibu di sini link video bisa dirubah, caranya klik lagi di luar begini, nanti muncul tanda 3 titik sama seperti tadi gambar, kliknya di luar muncul tanda 3 titik, klik di sini ubah video. Nah, misalkan sebelum mengubah video, ini buat salinan saja dulu. Nah, ini. Nah, seperti contoh yang tadi yang dibuat salinan banyak, kalau memang sudah tidak dipakai gambarnya, kita klik lagi, klik di luar dulu, klik lagi ke sini. Nanti ada gambar tong sampah dihapus. Nah, lagi ini dihapus. Nah, kalau misalkan ini udah diduplikat, maka Bapak Ibu tinggal yang ini mau diganti misalkan. Nah, misalkan diganti saja, diubah. Nah, diubah pasti nanti minta link YouTube ya. Misalkan contoh link YouTube-nya. Nah, ini saya sudah siapkan link YouTube, misalkan diklik tanda ini. Nah, kemudian kita akan muncul videonya, tinggal kita klik pilih. Nah, ini muncul videonya. Begitu. Nah, ininya bisa dihapus, Bapak Ibu. Maka ininya bisa dihapus begitu. Nah, ini bisa dihapus yang tadi seperti ini. Kalau misalnya mau lihat tampilannya, klik lagi yang ini, kita lihat tampilan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tuh, jadi si anak akan melihat bagian pertama, kemudian absen, ini teorinya, terus ini materi sampai bawah. Nah, kemudian ini lihat gambar, gambar dari materi, ini gambar juga. Nah, ini video. Video bisa langsung play di sini. Nah, begitu. Ini bisa langsung koneksikan dengan YouTube. Nah, seperti itu. Nah, kita stop dulu. Nah, kita edit lagi, belum selesai Bapak Ibu ya. Kita edit lagi, close dulu yang ini. Nah, kita edit lagi. Kemudian yang berikutnya, kita imporkan pertanyaan lagi di sini. Nah, imporkan pertanyaan. Nah, untuk di sini kita akan coba imporkan pertanyaan Bapak Ibu. Tadi setelah materi, kita imporkan evaluasi. Nah, ini evaluasi BDR. Setelah klik evaluasi BDR, oh maaf ini tadi ada yang kelewat ya. Ini yang bagian atas ke klik ke bawah ya. Kita pindahkan aja dulu yang ini. Kita pindahkan, harusnya bagian terakhir itu video. Kita pindahkan ke atas. Ini harusnya setelah ini. Nah, setelah absen. Oh, sebelum absen. Nah, ini. Nah, ini bisa diklik seperti itu. Kita geserkan, drag tandanya yang ini, kemudian digeser, dipindahkan. Nah, ini pertanyaan yang tadi sudah diimport, ada di sebelah kanan kita. Tinggal kita klik pilih semua di sini pertanyaannya, kemudian diimport. Nah, muncullah nanti pertanyaan. Oke. Oh iya, maaf. Saya buat Ctrl Z dulu. Tekan Ctrl Z. Ini menghilangkan tindakan yang tadi kita lakukan. Caranya untuk mengimport kayak tadi, itu syaratnya kita harus klik dulu di soal paling terakhir. Nah, ini diklik dulu supaya nanti munculnya di bawahnya pertanyaan yang ini. Kita munculkan evaluasi BDR, pilih semua, kemudian import. Nah, ini template-nya pertanyaannya. Seperti ini cara membuat pertanyaan di soal. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya foto-foto soal, nggak usah ngetik ulang, kita foto saja soalnya, bisa bentuknya gambar Bapak Ibu. Ini bisa bentuk gambar, misalkan foto gambar lagi yang akan kita masukkan gambar soal contohnya. Oke. Misalkan gambar soal seperti ini. Nah, ini. Jadi bisa bentuknya gambar ataupun tulisan. Kalau tulisan mau dihapus tidak apa-apa. Nah, biarkan kosong. Nanti bentuknya gambar soal saja. Nah, untuk gambar soal, biarkan saja di situ.
soal dan pertanyaan dan option pilihan gandanya di sini. Biar anak-anak ngekliknya di sini jawabannya nanti. A, apakah B, C, dan seterusnya. Begitu. Nah, begitu pula untuk soal berikutnya. Bapak Ibu bisa ngetik di sini. Optionnya juga bisa ngetik di sini. Seperti itu. Tinggal nanti Bapak Ibu tentukan jawabannya. Nah, sekarang kita akan membuat jawaban dari pertanyaan ini. Misalkan pertanyaan ini yang nomor 1. Sekarang saya buat nomor 1. Nah, kita akan buat pertanyaan ini sebagai kuis. Nanti bisa buat sebagai kuis ya pertanyaan yang ini. Nah, misalkan kita buat setelan sebagai kuis. Jadikan sebagai kuis, kemudian simpan. Nah, pertanyaan ini akan jadi kuis nih Bapak Ibu. Jadi caranya misalkan soal yang pertama ada jawabannya. Kita setting dulu kunci jawaban. Pertama kita kasih poin. Kalau soalnya bikin 10, kita buat poinnya 1 saja. Misalkan jawabannya A. Nah, kemudian klik selesai. Kemudian setting pertanyaan kedua, kita klik dulu pertanyaannya. Kunci jawabannya, kita buat poin dulu 1, kunci jawabannya juga A misalkan. Kita klik selesai. Nah, ini kalau anak-anak mengisi ini nanti akan langsung ada nilainya di kita. Nah, kemudian yang terakhir sekali ini, kita akan mengimpor tugas. Nah, misalkan tugas evaluasi. Evaluasi sudah, materi pelajaran sudah, tugas hurufnya T. Sorry, apa ya namanya tadi? Kuis. Bukan. Apa ya namanya? Sebentar saya cek dulu. Salinan tugas esai. Oh, tugas esai namanya. Oh, salinan tugas esai. Saya close dulu, ulangi lagi. Impor pertanyaan. Salinan tugas. Huruf S depannya. Salinan tugas. Oh, ini salinan koper pembelajaran. Oh. Mana ya? Tugas. Ah, ini ada salinan tugas. Nah, ini. Salinan tugas, kita klik. Import pertanyaan. Nah, ini. Upload file. Folder untuk upload file tidak ada. Oke, pulihkan saja. Folder yang berisi respon atas pertanyaan upload file tidak dapat ditemukan. Folder ini tidak dapat melanjutkan pengumpulan respon hingga folder dipulihkan. Nah, kalau dipulihkan artinya kita akan membuat wadah, membuat folder. Di mana wadah folder ini akan menampung foto-foto yang anak-anak kirim gitu. Nah, kita nanti memeriksanya dari folder tersebut. Kita pulihkan. Nah, itu dia akan membuat foldernya gitu. Nah, ini contoh kita coba. Nah, ini coba yang paling terakhir tadi. Nah, ini ketika ada pertanyaan seperti ini, misalkan buatlah urutan yang benar untuk keselamatan kerja atau bisa soal matematika, soal pelajaran yang lain yang butuh oret-oret. Nanti anak-anak bisa ngoret-ngoret dulu, kemudian tambah file. Nah, ini pada saat tambah file ini, pilih dari perangkat. Nah, kalau di handphone, anak-anak mengerjakan di handphone, itu langsung akan terhubung ke kamera. Saya sudah mencobanya sendiri. Itu misalkan pilih dari perangkat. Nah, kalau di laptop, ini tidak langsung keluar ke kamera. Karena pilihnya hanya dari laptop saja atau komputer.
Tapi kalau misalkan di handphone bisa langsung ke kamera. Jadi bisa lebih praktis di sini untuk soal esai. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita close dulu. Nah, ini artinya pertemuan satu sudah selesai. Nanti kita close saja di sini. Nah, kalau kita close, itu otomatis sudah terbuat kan di materi tadi fisika, maaf, kelas 10 MIPA 1. Nah, nih pertemuan satu sudah selesai. Nah, disinilah file responnya, foldernya nanti kalau misalnya anak-anak mengirim, mengirim jawaban nomor 1 yang ini, foto-fotonya akan ngumpul di sini. Kemudian kalau anak-anak mengirim jawaban nomor 2, itu foto-fotonya akan ngumpul di sini. Gitu. Oke, demikian untuk manajemen Google Drive dalam membuat bahan ajar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.